Ketika kita membaca ayat tentang rahmat Allah, kita harus benar-benar merasakannya seolah-olah ayat itu turun untuk kita, teman-teman. Ketika kita membaca ayat tentang peringatan, kita harus merasakan bahwa Allah sedang berbicara langsung kepada kita. Namun, ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, yaitu tazkiyah, penyucian jiwa. Bayangkan ada sebuah cermin yang kotor dan berdebu, itu tidak peduli seberapa terang cahaya di depannya, cermin itu tidak akan bisa memantulkan apapun. Begitu pula hati kita, teman-teman. Jika hati penuh dengan debu cinta dunia, dengki, kesombongan, dan ego, maka cahaya ma'rifatullah itu tidak akan bisa masuk ke dalam. Inilah kenapa para sufi itu sangat menekankan pentingnya mujahadah, yaitu berjuang melawan hawa nafsu, teman-teman. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, siapa yang ingin melihat Allah dengan hatinya, maka dia harus menutup matanya dari dunia. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi kita harus menata hati agar dunia tidak menjadi tujuan utama kita. Ibnu Athaillah menambahkan dalam Al-Hikamnya, bagaimana mungkin cahaya Allah itu bisa masuk ke dalam hati yang masih dipenuhi oleh bayang-bayang selain dia? Artinya apa? Kita harus mulai membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang menghalangi kita dari Allah. Baik itu ambisi yang berlebihan, kebiasaan buruk, atau kecenderungan untuk selalu mencari kepuasan dalam hal-hal yang fana. Ketika hati sudah bersih, maka mengenal Allah itu bukan sesuatu yang abstrak, teman-teman. Kita akan mulai merasakannya dalam setiap detik kehidupan kita. Ketika kita melihat keindahan, kita akan sadar bahwa itu berasal darinya. Ketika kita diuji, kita tahu bahwa itu adalah kasih sayangnya. Bahkan dalam keheningan sekalipun, kita bisa merasakan kehadirannya yang begitu nyata dalam diri kita. Disinilah letak perbedaan antara orang yang hanya tahu tentang Allah dan orang yang benar-benar mengenal Allah secara dalam. Yang pertama, melihat Allah sebagai konsep. Yang kedua, merasakannya sebagai kenyataan. Pertama, membaca tentangnya. Yang kedua, hidup dalam cahayanya, teman-teman. Dan inilah yang menjadi puncak dari ma'rifatullah. Ketika kita mengenal Allah, kita tidak lagi beribadah karena takut, teman-teman, atau karena ingin sesuatu darinya. Kita beribadah karena kita rindu kepadanya. Kita mencintainya bukan karena kita berharap imbalannya, tetapi karena kita tidak bisa tidak mencintainya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, di awal perjalanan, aku berkata kepada Allah, ya Allah, aku mencintaimu. Tapi ketika aku benar-benar mengenalnya, aku hanya bisa berkata, ya Allah, engkaulah yang mencintaiku, lebih dari apapun yang aku bisa bayangkan.